Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadisnya. Kita masih berada di kitab Siyam, masih di kitab tentang urusan puasa yang sudah dijelaskan oleh beberapa waktu yang lalu. Dan kemarin tentang anjuran beri makan orang yang puasa untuk berbuka. Hadis yang berikutnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan aw jahaza hajjan aw khalafahu fi ahlihi aw fattara sha'iman kana lahu mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal orang yang berperang, jahaza ghaziyan, dia menyiapkan bekalnya, kemudian menyiapkan keperluan setiap orang yang berjihad di jalan Allah, au jahaza hajjan, atau dia menyiapkan keperluan orang yang berhaji, ya termasuk memberangkatkan haji seseorang, ya, atau menggantikannya, mengurusi keluarganya. Ini ada orang berjihad. Tentunya kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad, berperang di jalan Allah itu bisa meninggalkan keluarganya berbulan-bulan. Maka siapa yang kemudian memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya di rumah, maka ada seseorang mencukupi itu, dicukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Jadi ada beberapa hal jamaah. Menyiapkan bekal orang yang berperang. Yang dua, menyiapkan orang berhaji atau menggantikannya, mengurusi keluarganya. Bahkan haji pun itu perjalanan ibadah yang membutuhkan fisik, harta, harus ada istita'ah di dalamnya, kemampuan-kemampuan itu. Zaman dahulu ketika orang berhaji pun sama, meninggalkan anak keluarganya, istrinya, itu lama, berbulan-bulan. Maka ada yang mencukupi keluarganya itu, atau memberi makanan berbuka. Ada 4 hal kebaikan yang apabila dikerjakan, kata Nabi, maka dia mendapat pahala seperti mereka, mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membantu orang berjihad, dia dapat pahala jihad, ya. Membantu orang berhaji, dia dapat pahala haji. Apalagi sampai kemudian totalitas, justru orang ini yang membiayai seseorang berhaji, kemudian apalagi kemudian menanggung keluarganya. Bahkan urusan sekedar memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Ini Nabi SAW memberikan tips, cara-cara yang cerdas bagi kita untuk mendapatkan pahala yang melimpah tanpa kita mengerjakannya, ya, tanpa kita mengerjakannya. Kemudian bukan berarti kita bermalas-malas untuk beramal soleh, tidak. Ini maksudnya adalah ladang pahala, kesempatan bagi seseorang yang mampu untuk menjadikan amal ibadahnya, amal pahalanya berlipat-lipat di sisi Allah Jalla Jalla. Maka ini yang dimaksud alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kematian, kehidupan di muka bumi ini untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalnya, yang terbaik amalnya, ya, maka dia pilih amal-amal yang istimewa,
yang kelak bisa membahagiakan dia di hadapan Allah Ta'ala. Karenanya jamaah, berlomba-lombalah dalam beramal soleh. Barakallahu fiikum. Hadis yang berikutnya tentang ancaman melakukan ghibah atau ghibah rasan-rasan, ya. Ucapan kotor, dusta dan lain-lain bagi orang yang berpuasa. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Bukhari Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan atau perbuatan dusta, tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ya, kemudian diikuti dengan perbuatan yang mendukung ucapan dustanya itu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Ya, percuma dia hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya saja, hanya terasa lapar dan haus saja, namun tidak dihiraukan oleh Allah Ta'ala, tidak diberi pahala kepada mereka. Karenanya orang berpuasa itu harus bisa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dalam riwayat yang lain disebutkan, laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaimun Rawi Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban bisnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu bukanlah sekedar hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, menahan diri dari perbuatan ucapan yang kotor. Bahkan jika seseorang mencaci maki dirimu atau menjahilimu, maka katakanlah inni shaimun, aku sedang berpuasa, aku berpuasa. Ini adalah adab akhlak bagi seorang berpuasa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang di antara kita tingkat puasanya masih sekedar konsentrasinya dalam urusan menahan lapar dan minum, ya, tidak ada tingkatan lebih. Maka ini maksud orang bertakwa. Yang berpuasa itu bisa menghasilkan sifat takwa, la'allakum tattaqun. Itu ketika dengan puasanya dia bisa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga hatinya. Bahkan ketika dia diganggu pun dia sanggup mengatakan ini shaim, aku sedang berpuasa ya. Baik, ini adalah petunjuk dari Nabi SAW tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan puasa, dan semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum katharatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.